Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari Anime. Kali ini kita bakal ngelanjutin petualangan Okarun mencari biji. Kalian pasti udah tahu sama animenya, yaitu Dandadan season 2. Kalau kalian belum nonton season satunya, kalian bisa nonton di sini ya. Oke, buat yang mau nonton season satunya dulu silahkan. Kalau yang udah nonton, kita lanjut aja buat bahas season 2-nya. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar biji Anime nggak dicolong Nenek Turbo. Mending kalian nyuruh Nenek Turbo buat check out merchandise Anime aja coy. Link ada di bio ya. Let's go. Oke, pertimi-timi kita bakal ngeliat kelanjutan Momo yang mau diselebeu Om-Om Meshom. Tapi entah dari mana tiba-tiba ada ledakan muncul dan sumber air panasnya jebol. Mau kemana manis? Temenin Om dulu yuk. Waduh. Wow, amazing. Santai dulu sob. Lah, Kitten satu ini ngikut cok. Ternyata yang ngebantu Momo dan bikin ledakan tadi tuh Nenek Turbo coy. Jadi Nenek Turbo itu sempat nguping waktu Momo sama neneknya lagi ngobrol. Terus karena Nenek Turbo tahu rumah Jiji ini deket sama sumber air panas, dia akhirnya nyempil masuk ke tasnya Momo. Gak lama kemudian kita ngeliat beberapa penjaga di desa ini muncul gara-gara keributan tadi. Dan kita jadi tahu orang dengan penampilan aneh ini tuh keluarga Kito dan emang sering bikin onar. Nah iya pak, tangkap aja tuh om-om ngaceng. Abis itu selain bilang makasih, Momo juga tanya pendapat Nenek Turbo soal rumahnya Jiji. Soalnya Momo tuh nggak nemuin hal-hal mistis di rumahnya. Tapi kata Nenek Turbo sendiri, rumah Jiji tuh nggak beres karena berlumuran darah manusia. Sekarang Kak Okarun dan Jiji yang jebol tembok, terus nemuin banyak segel di ruangan tersembunyi ini. Nggak lama kemudian rumahnya didatengin sama anjir, mereka ini apa sih? Tahu nggak, Bu Siti kemarin selingkuh tahu? Iya saya juga lihat lah malah ngerumpi anjir. Ternyata keluarga Kito ini tuh yang punya rumah coy. Terus karena orang tua Jiji sakit, mereka nyewain rumah ini secara gratis. Cuma pemimpin keluarga Kito yang namanya Bunaki curiga, jangan-jangan Jiji bawa dukun lagi ya. Soalnya anak ini sempat ngilang beberapa hari, ditambah tahu-tahu ada Okarun di sini. Bocah anjing, zaman sekarang percaya dukun, dikasih gratis nggak tahu diri lu ya. Hey, tenang ladies, apakah wibu ini kayak dukun? Jujur aja, apa mau gua jedor pala lu? Waduh, jangan gitu bunda, ntar dimarahin Pak Polisi loh. Punten mak. Oh tidak, pelanggaran hukum. Wets, kan udah gua bayar. Walah, isi lop sama aja di mana-mana ya. Anggota keluarga Kito yang sempat gangguin Momo tadi berhasil selamat gara-gara dilindungi sama polisi yang dibayar sama keluarga Kito. Terus salah satu anggota keluarga Kito, sebut aja Paijo, curiga. Masa sih Okarun ini temennya Jiji? Abis itu dia tanya ke Okarun, apa tim bola favoritnya Jiji? Persija om, 100. Kok lu bisa tahu anjir? Lah itu. Tapi masalah nggak selesai di sini coy, karena keluarga Kito tahu masih ada satu cewek yang dibawa sama Jiji. Sekarang pindah ke Momo yang ngedatengin kuil Tsuchinoko, terus ketemu sama penjaga kuil yang lagi live stream sikap lilin di YouTube. Apa sih makin aneh anime ini cok? Entah apa tujuannya, tapi Momo tuh disuruh neneknya datang ke sini. Terus penjaga kuil yang namanya Manjiro ini ngejelasin, warga desa ini tuh banyak yang nyembah ular raksasa biar desa ini aman dari letusan gunung berapi dan dapat berkah pemandian air panas. Sebenarnya Manjiro sih nganggep pemikiran kayak gini terlalu primitif ya. Ngapain sih orang pemikirannya kolot kayak gini? Mending jadi YouTuber. Kata Manjiro ya, kata Manjiro nih. Abis itu setelah ngedatengin kuil, Momo balik ke rumah Jiji dan dia kaget ngelihat Okarun sama Jiji udah tepar digebukin keluarga Kito. Woi berisik setan. Lah, lu kan juga setan anjir. Abis itu Momo lanjut tarung sama Bunaki sampai masuk ke ruangan tersembunyi yang penuh segel. Terus Bunaki cerita, keluarga Kito ini udah ratusan tahun nyembah ular raksasa. Berkat mereka, desa ini aman dari letusan gunung dan bisa nikmatin pemandian air panas. Gara-gara apa coba? Ya gara-gara mereka ngasih tumbal ke ular raksasa. Dan mereka tuh mau numbalin Jiji. Jadi mereka nggak bakal ngebiarin siapapun ngerusak ritual ini. Terus tahu-tahu Momo kayak kesedot gitu coy. Mau keluar juga
juga nggak bisa gegara dihalangi keluarga Kito. Cuma untungnya Okarun sama Jiji yang tadi tepar udah sadar dan nolongin Momo. Tapi akhirnya malah mereka semua kecemplung dan terjun bebas masuk ke ruangan ini. Di tempat yang bentuknya aneh ini, Jiji masih terjun bebas coy dan jatuh ke dasar empuk yang ternyata anjay, cacing besar Alaska. Selamat datang Tuan Ular, silahkan nikmati tumbalnya. Woi bacot lu tua kribo. Malah mereka yang jadi tumbal jir. Terus waktu Okarun dan kawan-kawan kabur dari cacing besar Alaska, tiba-tiba Momo sama Okarun kayak kena stun gitu gegara sinar dari ular ini dan bikin Okarun jadi lepas kendali. Cuma di sini Okarun tuh kelihatan aneh coy. Dia kayak pengen ngelukain diri sendiri gitu. Untungnya sih masih bisa ditahan sama Jiji. Terus waktu Jiji lagi nahan Okarun, si Wibu bilang, "Udah biarin gua mati aja." Dan tiba-tiba Jiji kayak masuk ke sebuah penglihatan gitu, dimana dia ngelihat orang tuanya bundir dan mereka bilang buat dibiarin mati aja. Hal yang sama juga terjadi sama Momo nih. Gua ditusuk jir. Sakit woi. Abis itu Jiji ngikat Okarun sama Momo biar mereka nggak bisa nyakitin diri sendiri lagi. Tapi percuma aja, orang Momo bisa pakai kekuatannya buat nerbangin kaca. Untungnya sih masih bisa ditahan lagi sama Jiji. Dan akhirnya Jiji ngebawa Okarun sama Momo kabur dari tempat ini. Cuma sayangnya Jiji kepepet nih. Ditambah lagi si ular raksasa terus-terusan ngeluarin gelombang yang bikin Momo sama Okarun pengen cepet-cepet pergi ke isekai. Terus tahu-tahu muncul iblis mata jahat yang nahan gelombang dari ular raksasa coy. Dan gara-gara ini Okarun sama Momo udah nggak kehipnotis lagi. Cuma Nenek Turbo bilang mereka semua jangan ngelihat mata iblis ini, soalnya mereka bisa kena kutukan yang sama kayak ular raksasa. Terus karena Okarun udah sadar, dia akhirnya pakai kekuatannya buat nyeruduk ular raksasa. Ya sayang banget, walaupun Okarun bisa nebasi ular, tapi ular ini bisa regenerasi coy. Dan mau nggak mau mereka harus kabur lagi. Cuma tiba-tiba Jiji dibawa flashback ke masa lalunya iblis mata jahat. Jadi entah gimana awal ceritanya, iblis mata jahat ini dari kecil tuh di penjara. Dan dia cuma bisa ngeliat bocil-bocil main sama temennya dari dalam kurungan. Apesnya lagi, iblis ini ditumbalin sama keluarga Kito buat mengatasi bencana gunung meletus. Sedihlah anak ini, padahal dia tuh pengen sekali aja main kayak anak-anak lain. Tapi pada akhirnya dia malah dibakar dan jadi tumbal. Terus anak ini jadi arwah gentayangan dan sering banget nyamperin rumah yang ada anak kecilnya. Tapi tiap ada anak kecil yang ngeliat iblis ini, orang tuanya pasti pada bundir. Sampai akhirnya ada satu anak, karena ditinggal orang tuanya, keluarga Kito jadiin anak ini tumbal buat ular raksasa. Gara-gara ini iblis mata jahat makin murka dan pengen balas dendam ke keluarga Kito. Terus flashback ini kepotong sama Momo yang pengen ngelepasin iblis mata jahat dari tubuh Jiji. Cuma Jiji nolak. Dia bilang iblis ini tuh nggak jahat, justru iblis ini yang selama ini hidup tersiksa. Terus Jiji lari ke jasad iblis ini yang ada di bangunan paling bawah. Tapi walaupun Jiji ngerasa kasihan, si Nenek Turbo bilang, mau bagaimanapun makhluk itu ya tetap iblis yang ngehasut manusia buat bundir. Terus tiba-tiba situasi makin jelimet gegara ular raksasa ngeluarin listrik dan lendir yang lengket. Daripada makin ribet, Momo akhirnya ngajak Jiji buat keluar aja. Cuma Jiji udah kadung kesurupan coy. Dan di alam bawah sadarnya, Jiji ketemu sama si iblis mata jahat. Terus karena ngerasa kasihan, Jiji bilang bakal nemenin iblis ini main seumur hidup biar dia nggak sendirian lagi. Mungkin ya, mungkin. Ini kayak jadi kontrak gitu. Dan iblis ini mulai menguasai tubuh Jiji. Waduh, makin rumit ini. Ketambah si ular makin ngamuk nggak jelas. Terus wes gila, keren sih emang Jiji yang menyatu sama iblis mata jahat. Tapi masalahnya tubuh Jiji sekarang udah sepenuhnya diambil alih sama iblis mata jahat coy. Dan iblis ini bakal pakai tubuh Jiji buat ngebales semua dendam manusia yang udah dibunuh di rumah ini. Setelah ular
ular raksasa dipukul mundur sama Jiji, Nenek Turbo cerita iblis mata jahat itu emang ngincer Jiji karena anak ini punya kekuatan fisik dan spiritual yang luar biasa. Makanya waktu Okarun sama Momo kena gelombang ular raksasa, cuma Jiji yang gak kena efeknya. Terus karena ular raksasa kabur, sekarang Jiji ganti targetnya ke Momo. Berani banget lu mau mukul Dek Momo. Wede, ya walaupun kejungkel dikit gak ngaruh lah ya. Okarun datang tepat waktu buat nyelamatin Momo. Dan akhirnya Okarun bakal beraksi nih. Jurus kaki 1000, kabur! Lah anjir, kirain mau tarung. Cuma setelah berhasil kabur, masalah lain muncul coy. Karena si ular raksasa ngeluarin bubuk racun. Jadi kalau nggak segera kabur bisa bahaya nih. Tapi gimana mau kabur kalau jalan keluarnya di atas sana? Akhirnya Okarun punya ide. Dia bakal ngeluarin Momo dulu. Masalah Jiji entar Okarun yang ngurus. Terus kalau nanti Momo udah di atas, tinggal cari cara aja buat nyelamatin Okarun. Pakai tali kek, tangga kek, sarung bapak kau kek, terserah. Yang penting nanti Okarun sama Jiji bisa naik ke atas. Baik banget kamu Mas Wibu. Mari beraksi Dek Momo. Wih, apa ini becir? Ku tendang lah. Hah? Nah, berhasil nyusul Okarun nih Jiji. Tapi sebelum lanjut, kita ke Momo dulu yang lagi cari cara buat nyelamatin Okarun dan Jiji di bawah sana. Aha, ini dia. Ikat. Let's go. Pendek banget becir. Abis itu Momo mikirin cara lain coy. Dan setelah keinget kenangan waktu kecil soal cacing sama Jiji, Momo kepikiran satu ide nih, yaitu tolong kebakarin, tolong. Wanjrit, ide macam apa ini? Abis itu kita balik ke Okarun. Kesel ngelihat Okarun yang terus-terusan kabur, Jiji di sini langsung bikin kurungan biar Okarun nggak bisa lari lagi. Nah, kalau kayak gini beneran jadi panggung bayuan nih. Permisi, saya pukul 100 kali boleh? Sambil mukulin Okarun, Jiji bilang abis ini gantian Momo yang bakal dia habisi. Wah, Okarun jelas nggak terima dong. Wush, asal lo tahu, gua ini MC ya dek. Okarun kesel nih karena iblis mata jahat ini mulai kelewatan. Udah mukul Momo sampai ngelakuin hal jahat pakai tubuh Jiji. Akhirnya pakai kekuatan penuh gantian Okarun yang ngesepam ulti badang. Cih, gini doh, asu lemes gua cok. Cuma Okarun nggak boleh tumbang nih. Dia harus segera keluar dari tempat ini. Anjing, berat banget nih bujang. Kayak ada suara ya. Woi, tolong anjrit, tolong. Capek su. Tolong. Ternyata Nenek Turbo masih kejebak di bawah karena kena cairan lengketnya ular raksasa. Dan gak lama kemudian Okarun nyusul karena denger teriakan si Nenek Turbo. Niatnya sih dia pengen nolongin ya, tapi lengket amat becir. Jangan jatuh cok. Iya sabar, please jangan jatuh. Goblok lu Wibu. Ya ini gara-gara lu anjir. Momo tolong. Balik ke Momo, ternyata dia ngebakar rumah ini tuh biar bisa manggil damkar. Jadi tujuan Momo itu buat mancing ular raksasa keluar biar dia mati kebakar matahari. Lah, mujan ini mah. Jadi waktu kecil Momo sama Jiji tuh ngelihat ada cacing mati kepanasan. Jiji ngejelasin cacing itu nggak bisa napas kalau tanahnya terlalu basah. Makanya dia harus keluar dari tanah. Cuma cacing juga nggak bisa kena panas dan langsung mati kalau kena sinar matahari. Tapi masalah mulai muncul nih karena matahari bentar lagi tenggelam. Momo langsung ngegas ke petugas buat ngarahin airnya ke lubang di rumah ini. Sampai akhirnya sesuai teori masa kecilnya, si cacing besar Alaska keluar dari rumah ini dan kejang-kejang karena kebakar matahari. Tapi cacingnya juga agak pinter coy. Dia sembunyi di balik bangunan rumah biar nggak kena matahari. Karena nggak mau misinya gagal, Momo pakai kekuatannya ngangkat mobil damkar buat
udah mati belum ya? Woi, gini doang lu, hah? Mati lu. Wah, masih gerak becir. Tiba-tiba ular ini muntahin keluarga Kito yang sempat dimakan. Dan ternyata mereka masih hidup, anjay. Bunaki tahu-tahu ngamuk dan marahin Momo. Berani-beraninya dia ngebunuh ular raksasa ini. Soalnya tiba-tiba gunung berapi di desa ini meleduk, coy. Bunaki bilang gunung berapi di desa ini tuh dijaga sama ular raksasa. Dan karena ular ini mati, makanya gunungnya jeblok. Cuma Momo sendiri mah nggak percaya gunung ini meletus karena waktu itu sumber air di pemandian air panas sempat nyembur. Dan ini tuh sebuah tanda di mana gunung berapi bakal meledak. Cuma keluarga Kito blow on ini mungkin memutar balik fakta dan bikin legenda palsu. Momo jelas gak maulah legenda sampah keluarga Kito ini jadi kenyataan. Akhirnya dia ngelempar mayat ular ini buat jadi selang raksasa, coy. Pertama, dia bakal nancepin bokong ular ini ke sumber air panas. Nyot, mantap, selang udah ready. Let's go, sembur. Dan akhirnya ide Momo bikin selang raksasa berhasil, coy. Cuma baru aja dia madamin api, keluarga Kito mulai ganggu lagi. Mereka nggak terima si ular raksasa dijadiin selang. Akhirnya mereka bakal nyerang Momo dan bikin cewek ini jadi tumbal. Tapi wanjay, Manjiro si penjaga kuil yang pengen jadi YouTuber datang, coy. Karena dia sempat dikasih tahu gurunya yaitu neneknya Momo buat jagain bocah yang datang ke kuilnya. Ya walaupun rada telat tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya Momo bisa fokus madamin api dan keluarga Kito ini bakal diurus sama Manjiro. Tapi masalah muncul lagi. Jiji yang kesurupan iblis mata jahat nyusul ke tempat ini, coy. Dan mau nggak mau mereka harus kerja sama buat ngelawan Jiji. Tapi kayaknya Jiji ini terlalu kuat buat mereka bertiga. Sampai akhirnya tinggal Momo sendiri dan bakal dihajar sama Jiji. Tinja dibalas tinja. Salah. Alien Pakuito yang sempat ditolongin di season 1 sekarang gantian nolongin Momo, coy. Nggak cuma itu, neneknya Momo dan Taro juga ikut datang pakai pesawat UFO. Woi, lama banget ini turunnya, anjir. Setelah neneknya Momo dan kawan-kawan datang, sekarang Jiji harus berhadapan nih sama nenek kematian ini. Lari! Tenang aja, Taro emang jadi tumbal. Soalnya tubuh Taro ditempelin jimat. Terus potongan badannya Taro ini nempel di tubuh Jiji buat nyegel iblisnya. Aman? Aman, bos. Ninu, papa aku jadi damkar. Mantap, sembur terus, Kit. Ternyata anaknya alien Pakuito yang namanya Cikutitit, Ciki, panggil aja Ciki. Dia juga ikut, coy, jadi supir UFO. Terus jeroan gua gimana ini? Taruh kresek apa kek? Abis itu Momo sama alien Pakuito pergi ke rumah Jiji. Soalnya Okarun Wibu masih kejebak di sana. Dan sayangnya ruangan bawah ini udah ketutup lava, coy. Tapi tenang aja, namanya MC masa mending, coy. Ciki pakai pesawat UFO-nya ngambil bongkahan lava gitu. Yang ternyata di dalamnya ada Okarun yang hampir semaput sambil meluk nenek Turbo. Dek Momo. Lama lu pada datangnya, nying. Okarun masih selamat karena di ruangan ini tuh kena cairannya ular raksasa, yang mana malah jadi pelindung waktu ruangan ini ketimbun lava. Aduh, kepleset. Wow, tepos. Maaf sengaja. Udah, nggak apa-apa. Tepos tapi empuk kan? Iya sih. Sekarang ke rumah Momo. Di sini neneknya Momo dan yang lain mau ngelakuin ritual pengusiran setan ke Jiji. Tapi kayaknya susah deh. Masih ada anjing.
woi, woi. Percuma blok, woi. Ya udahlah ya, mending makan-makan dulu aja. Hanas. Kenapa gua nggak diajak tawuran, jir? Ini lagi alien, ngapain lu? Pentol korek, bisa diem nggak? Di sini alien Paku itu cerita, dia balik ke bumi karena sapi yang waktu itu dikasih udah nggak bisa ngasilin susu lagi. Jadi mau nggak mau mereka harus ke bumi buat cari susu. Terus topik obrolan ganti ke Manjiro dan neneknya Momo yang mau nyewa grup musik Hayashi buat pengusiran setan. Yang bikin susah pengusiran ini tuh, selain iblis mata jahat ini kuat, kekuatan spiritual Jiji juga gede. Makanya agak sulit buat misahin iblis mata jahat dari Jiji. Terus waktu Taro kepanasan gara-gara makan sop, tiba-tiba Jiji sadar coy. Awalnya sih neneknya Momo curiga, bisa aja iblis ini nyamar doang. Dan setelah mukanya Taro dibuka, kalian selamat guys. Pure. Brengsek kalian, gua pure. Wih, apa itu tadi cok? Ternyata Jiji ini bisa berubah kalau kena air coy. Kalau air panas jadi Jiji, kalau air dingin jadi iblis mata jahat. Terus neneknya Momo sempat minta maaf nih karena dia nggak tahu kalau ada iblis mata jahat di rumah Jiji. Nenek Turbo juga bilang setiap orang yang dirasuki iblis mata jahat tuh pada akhirnya bakal mati. Makanya iblis ini milih Jiji karena tubuh Jiji punya kekuatan spiritual yang besar dan makin lama iblis ini bakal makin kuat. Terus karena segel di tubuh Taro ini cuma segel sementara, neneknya Momo nyuruh semua orang buat ngawasin Jiji sambil bawa termos air panas. Latihan dulu guys. Abis itu alien Paku itu mau pamitan nih karena mulai besok dia mau kerja di peternakan sapi. Sekalian cari susu guys. Terus Momo penasaran, nama asli alien Paku itu ini siapa sih? Si alien Paku itu ngasih tahu kalau pakai pelafalan bumi nama dia itu jadi Kontil. What the fuck? Besoknya Okarun dan kawan-kawan mau ke rumah sakit buat nengok orang tuanya Jiji. Air panas siap? Siap bos. Si Wibu aman bos. Oke. Tapi di sini Momo kok kayak curi-curi kesempatan gitu ya? Mentang-mentang duduk di belakang main elus-elus tangan Okarun aja nih. Setelah sampai di rumah sakit, Jiji terharu lah ngelihat orang tuanya sekarang udah kembali normal. Cuma Jiji nggak bisa gerak nih karena yang ngendaliin tubuhnya itu Taro. Gerakin dikit lah, peluk kek. Awa. Susah gerakinnya. Abis itu di berita muncul soal bencana gunung meleduk dan juga keluarga Kito yang ditangkap karena kasus penculikan dan pembunuhan. Cuma pemimpinnya masih belum ketangkep nih dan kita diliatin sama Bunaki yang kabur ke dalam hutan. Terus tiba-tiba dia ngebuka kulit tubuhnya dan ternyata dia ini... Anjir, apa ini? Alien kah? Besoknya kehidupan kembali normal. Momo dan Okarun berangkat sekolah bareng. Mereka berdua juga sempat ngebahas soal grup musik Hayashi yang diceritain sama neneknya Momo. Gak lama kemudian mereka ketemu sama dua bestinya Momo, yaitu Muko dan Miko. Terus sesampainya di sekolah, Momo tahu-tahu nyamperin Shiratori dan ngajak cewek ini ke suatu tempat. Apa sih so asik lu Momo? Tapi kalau Mas Wibu beneran asik kok. Ternyata Momo ngajak ketemu sama Shiratori karena dia ini mau ngajak Okarun dan Shiratori buat nginep di rumahnya. Soalnya dia perlu bantuan buat ngawasin Jiji. Ya udah deh kalau demo mau maksa. Ya udah deh kalau Mas Wibu maksa. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Mau. Sekarang di rumah Momo, Jiji buat sementara bisa lepas dari segel yang ditaruh di tubuh Taro. Dan gak lama kemudian Momo sama Okarun nyusul abis pulang sekolah. Cuma Shiratori kenapa jadi detektif woi? Dek Shira imut banget sih. Permisi lewat. Momo, bantal gemoy gua di mana? Lihat, aku jadi Angry Birds. Wih, apa sih ini pada heboh sendiri? Terus waktu pada makan bareng, neneknya Momo minta tolong ke Okarun buat ngambilin kecap. Tapi kecapnya nggak sengaja tumpah dikit ke tangan Jiji dan... Jangan masuk. Ya mau gimana lagi coy kalau kayak gini. Kena air dingin dikit aja langsung buyar kemana-mana. Terus nggak lama kemudian ada tamu nih. Punten mamang. Sorry mas nggak ada receh. Oke. Maaf ini rumah Mbah Seiko bukan ya? Iya kenapa? Jadi gini, kita itu Hayashi. Ternyata kelompok ini tuh grup musik Hayashi yang sempat dibahas sama neneknya Momo. Dan mereka ini ya cuma grup musik biasa. Tapi kata neneknya Momo, suara grup Hayashi ini bisa sampai ke dunia roh. Gendak des wanying lepas. Dedem alah pedot. Gonjreng. Wah! Kok nggak meyakinkan ya guys? Mana suaranya everybody? Wuh!
Lah, bagus ternyata, Cok. Jadi, grup Hayashi ini tuh buat ngalihin perhatian para roh, coy. Biar gampang kali ya buat misahin si mata jahat dari tubuh Jiji. Cuma waktu proses pengusiran ini, Jiji tuh kayak nggak rela gitu, coy. Dia masih kasihan sama iblis mata jahat. Karena ya Jiji ngerasa iblis ini tuh udah kesiksa dari kecil. Masa setelah dia bisa hidup bebas mau dibunuh lagi sih? Dan gara-gara ini, neneknya Momo langsung ngehentiin ritualnya. Loh, kok udah? Tiba-tiba neneknya Momo ini malah bilang mau jadiin si iblis mata jahat jadi bagian dari keluarganya. Hah? Bilang apa dia tadi? Setelah ngelihat Jiji barusan, neneknya Momo ini suka sama pemikiran positifnya Jiji buat ngelindungi iblis mata jahat. Tapi si Ratori agak kesel gitu. Lah terus gimana? Masa mereka suruh ngawasin Jiji seumur hidup? Terus Okarun bilang, ya udah deh, dia bakal berusaha jadi lebih kuat lagi biar bisa nahan iblis mata jahat. Hal yang sama juga bakal dilakuin nih sama Momo. Cuma yang jadi masalah di sini tiba-tiba hujan, coy, dan ancur maning. Baik, kami pamit dulu pemirsa. Silahkan kontak kami lagi. Mari kita bekerja. Abis itu neneknya Momo di sini ngajarin Jiji buat nahan si mata iblis biar nggak keluar seenaknya. Biar teman-teman yang lain juga nggak perlu ngawasin Jiji 24 jam banget lah. Contohnya kalau tengah malam kebelet pipis gini. Jangan lupa air anget ya, Bolo. Oke. Oi, gimana guys? Aman? Aman, oke. Nah, kalau tiap hari kayak begini kan lama-lama repot juga ya guys. Walaupun Okarun sendiri nggak ngerasa direpotin sih, cuma Jiji tetap aja jadi nggak enak. Lanjut kita ke pagi hari. Tacap dulu guys biar Mas Wibu naksir. Mas Wibu mau nambah nasi? Gue juga mau dong. Ambil sendirilah anjir. Abis itu kayak biasa Okarun dan kawan-kawan berangkat sekolah. Kecuali Jiji, karena bahaya nih kalau tiba-tiba kesurupan di sekolah. Terus waktu di kelas, Momo ini tiba-tiba pengen cari kerjaan sampingan. Soalnya sekarang rumahnya ambrol dan butuh renovasi. Terus Muko ngasih tahu dia punya temen yang butuh orang buat bantuin kerjaannya. Oke, gas. Terus waktu jam pulang sekolah, tahu-tahu Okarun disamperin sama Miko dan Muko. Kita culik kamu. Tolong. Udahlah pasrah. Nggak mau. Ternyata Okarun ini dibawa sama Miko dan Muko ke tempat kerjanya Momo, coy. Dan Momo jelas malu banget lah dilihat sama Okarun. Apalagi bajunya modelan dedek gemes begini. Selamat datang Cukimai. Yang sopan. Maaf keceplosan. Ayo sekarang pose lope-lope. 1, 2, cekrek. Emang bajeng lu pada ya. Abis itu waktu diajak pulang, Okarun ini nggak mau ikut, coy. Dan tiba-tiba dia bilang ke Momo mau nunggu di sini sampai jam kerjanya selesai. Anjay, laki banget nih. Cuma Momo bilang, udah nggak usah, mending pulang aja. Jadi ya udah deh, Okarun pulang. Walaupun Momo aslinya pengen ditemenin sih. Kapan pulang ya? Masih belum, jir. Oke, kerja. Kok lama ya? Kerja. Udah jangan dilihat terus jamnya Momo, tambah kerasa lama ntar. Dan akhirnya setelah nunggu sekian lama, jam pulang sudah tiba dan Momo cabut pulang. Tapi ternyata dia langsung disambut sama Okarun, coy, yang nungguin Momo pulang kerja. Ceilah, ini bocah puber. Duh, malam-malam dingin ya. Aku tahu kamu modus. Sekarang ke rumah Momo. Di sini Jiji udah berhasil ngejalanin latihan yang diajarin sama neneknya Momo. Sekarang tinggal uji coba nih, Jiji beneran bisa nahan iblisnya nggak? Dan setelah disiram air dingin, Jiji ternyata berhasil buat nahan si mata jahat biar nggak keluar, coy. Cuma masih belum sempurna. Jiji masih harus latihan lagi biar makin pro. Terus nggak lama kemudian Momo sama Okarun dateng. Dan hal ini bikin Jiji sama si Ratori penasaran. Ngapain nih mereka sampai malam begini baru pulang? Cuma si iblis mata jahat makin pinter, coy. Dia ngeluarin kandang sebelum disiram air panas dan bikin Momo kejebak di kandang ini. Tapi tenang aja, soalnya Momo punya jurus andalan, yaitu Momo ternyata sempat minum air anget sebelum dikandangin, coy. Cuma di sini Okarun kayak rada emosi gitu karena ngelihat gebetannya hampir modar dikepret sama iblis mata jahat. Hal ini juga bikin hubungan Okarun sama Jiji jadi nggak enak. Terus besok harinya Okarun nyamperin sebuah peternakan sapi tempat kerjanya Kontil. Weh, Dek Wibu. Wah, ternyata alien bisa kamuflase, jir. Udah, mau ngapain lu? Ternyata Okarun tuh pengen diajarin gelut sama Kontil, coy. Cuma si Kontil kagak mau karena katanya kekerasan itu nggak baik. Mending bantu angkat karung aja.
Dah mau habis nih bang, boleh diajarin kan? Enggak. Nying, pegel doang kagak dapet apa-apa. Di malam hari waktu Okarun nyoba latihan mukul, dia disamperin sama Nenek Turbo. Okarun tuh pengen belajar mukul biar bisa ngehajar si iblis mata jahat kalau dia macem-macem. Terus Nenek Turbo ini bilang, percuma kalau Okarun latihan mukul doang. Teknik dan kekuatan iblis mata jahat tuh jauh di atas Okarun. Makanya belajar mukul doang nggak cukup. Okarun harus punya teknik dan kekuatan yang lebih besar. Abis itu Nenek Turbo bakal ngelatih Okarun nih, dan dia dibawa ke sekolahnya. Mas Wibu mau ngapain? Lah tiba-tiba di sini lu anjir. Ikut dong mas. Ya udahlah, mau gimana lagi kalau begini. Akhirnya Okarun bilang kalau dia itu pengen jadi lebih kuat dan mau dilatih sama Nenek Turbo. Abis itu mereka dibawa sama Nenek Turbo ke ruang musik coy. Mas Wibu aku atut. Tenang aja. Jegleng. Mas Wibu maaf. Woi jangan ngagetin lah su. Terus di sini Nenek Turbo nyuruh Okarun lompat sambil ngikutin ritme pianonya. Dan ritmenya itu pelan coy. Beda sama ritme si iblis mata jahat. Tangtung tangtung tangtung. Nah secepat itu ritmenya iblis mata jahat. Jadi gampangnya satu lompatan Okarun itu 4 kali lompatannya si iblis mata jahat. Oh pantes dia lebih cepet. Nggak gitu bejir. Mekanik ini mekanik. Terus tiba-tiba piano di ruangan ini bunyi sendiri coy. Dan muncul beberapa demit pemain orkestra. Siapa tadi yang mencet piano gua, hah? Bukan kita bang. Iya bang, kita mau pulang. Mereka berdua tadi yang mencet. Ya mau nggak mau Okarun sama Shiratori harus berhadapan sama para setan orkestra yang bisa ngeluarin not lagu sebagai senjata. Dan serangannya juga macem-macem. Ada yang bisa meledak, ada yang bisa ngestun, bikin suara jadi cempreng. Bahkan mereka bisa bikin domain sendiri coy. Dan mungkin latihan yang dimaksud sama Nenek Turbo ya ini, biar Okarun bisa beradaptasi sama tempo serangan musuh yang susah dibaca kayak gini. Di sini walaupun Shiratori cuma bisa ngehindar, tapi dia masih mending lah daripada Okarun yang kenapa suara gue jadi gini, becir? anjrit kena stun. Kan udah gue bilang hindar. Waduh. Hai, Shinda. Terus Okarun agak minder nih ngelihat Shiratori yang bisa ngindarin serangan. Wibu, daripada ngeluh mending usaha sono. Abis itu Nenek Turbo ngasih trik. Coba deh inget-inget lagu yang Okarun suka dan ikutin ritmenya. Terus Okarun keinget sama lagu yang dimainin sama grup Hayashi. Kayaknya pakai lagu rock and roll yang mereka mainin asik kali ya. Dan akhirnya waktu Shiratori mau dijeblukin gegara kakinya keselip, Hai, Shinda. Wede, berkat lagu yang dibawain sama grup Hayashi, Okarun sekarang bisa ngatasi semua serangan dari demit orkestra ini dan berhasil ngalahin salah satu anggotanya. Bahkan mereka juga berhasil ngelewati rintangan lainnya. Ngelihat Okarun sama Shiratori gerakannya gesit banget, demit orkestra ini ngeluarin domain lain coy. Bentuknya kayak gedung orkestra gitu. Nggak cuma itu, tiba-tiba muncul kelompok paduan suara raksasa yang bisa ngeluarin ratusan demi jutaan sih kalau ini. Banyak banget cok, yang otomatis bakal bikin Okarun sama Shiratori makin kesusahan. Cuma Nenek Turbo bilang mereka harus fokus sama para musisinya. Kalau mereka mati, demit-demit ini otomatis juga bakal hilang. Akhirnya Okarun dan Shiratori bakal kerjasama nih buat ngalahin para demit orkestra. Di sini Shiratori nyuruh Okarun buat fokus ke demit yang mainin musiknya. Urusan demit paduan suara ini biar dia aja yang ngehajar. Cuma yang jadi masalah, yang main musik kan ada 5 nih, sedangkan Okarun cuma bisa pakai kekuatan penuhnya 2 kali doang. Abis itu Nenek Turbo bilang, ya udah pakai aja kekuatan penuhnya buat ngehajar 5 demit ini sekaligus. Setelah paham sama omongan Nenek Turbo, dalam sekali serang Okarun langsung ngehajar 5 demit ini sampai modar. Setelah para demit dikalahin, mereka sekarang balik ke ruang musik seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Untung gua ajarin lu pada. Terus Nenek Turbo bilang, walaupun Okarun berhasil, kekuatannya tuh masih belum mendekati kekuatan penuhnya Nenek Turbo. Nenek Turbo juga sempat ngejelasin soal demit orkestra ini. Jadi, ini tuh kayak perwujudan rasa takut manusia gitu setelah lihat foto musisi di ruang musik ini. Dan kalau ada yang main musik di atas jam 2 malam, para demit ini pasti bakal muncul lagi. Enggak lah, sekali aja. Waduh.
Pindah ke rumah Momo, di sini Manjiro bilang ke Jiji kalau besok bakal ada ritual pengusiran setan lagi. Walaupun niatnya mau bikin iblis mata jahat jadi bagian keluarga, cuma Manjiro nggak bisa ngebiarin hal yang mengancam nyawa kayak gini berlangsung terus-terusan. Terus tiba-tiba dari luar rumah mereka ngedenger Okarun manggil Jiji coy. Okarun marah sama si iblis mata jahat. Padahal dia ini udah diterima sebagai keluarga, tapi iblis ini tetap aja nggak tahu diri. Bahkan berani banget dia mukul Dek Momo. Selain itu, Okarun juga udah bertekad dia bakal ngabulin permintaan Jiji yang mau ngelindungi si iblis mata jahat. Akhirnya setelah Shiratori nyiram air dingin ke Jiji, bayuan antara Okarun sama Jiji bakal dimulai. Walaupun iblis mata jahat berhasil diseruduk, tapi iblis ini masih tetap bertahan coy. Dan justru iblis ini malah kelihatan seneng banget bisa ketemu lawan yang kuat kayak gini. Bahkan dia nyuruh Okarun balik ke wujud nenek turbo dan pengen main lebih lama lagi sama Okarun. Nggak mau kau noob? Hah? Apa lu bilang? Noob? Enggak, gua nggak noob. Noob. Nah, akhirnya di sini Okarun sama iblis mata jahat malah bikin perjanjian. Oke deh, Okarun bakal nemenin iblis ini main, cuma seminggu sekali aja ya. Dan iblis ini cuma boleh tarung sama Okarun dan gak boleh nyakitin manusia lagi. Abis itu, Momo penasaran dan tanya ke nenek turbo, mereka ngerencanain apa sih ke iblis mata jahat? Jadi, sebelum Okarun dibawa latihan ke ruang musik, Okarun tuh sadar kalau iblis mata jahat itu cuma pengen main. Tapi karena gak ada yang nemenin, cara mainnya si iblis mata jahat ini dengan cara ngebunuh manusia. Makanya Okarun ini pengen jadi lebih kuat biar bisa jadi lawan mainnya si iblis mata jahat. Nitip sempak bang. Tahu-tahu si iblis mata jahat nyopot sempaknya karena roh yang penuh dendam buat ngebunuh manusia itu ada di sempak ini. Akhirnya setelah bikin perjanjian, Jiji balik ke wujud manusianya. Tapi tolong itu burungnya dikandangin dulu bisa nggak? Besoknya sempak kematian yang berisi roh pendendam ini dibawa Manjiro buat disimpan di kuilnya. Terus nggak lama kemudian bapak ibunya Jiji nyusul ke sini buat jemput anaknya. Okarun sama Shiratori juga bakal balik nih. Cuma waktu Okarun pamit sama Momo, pamitan aja nih. Ih, lu apain mas wibu gua? Apa sih lu? Udah woy, udah pulang. Ya emang gak bisa akur lah dua cewek puber ini. Tapi setelah orang-orang balik ke rumah, masalah belum selesai coy. Karena bobo di mana kita weh? Berenang aja yuk. Gas. Yippee. Lah anjir itu rumah gimana weh? Tapi ya udahlah ya buat ngilangin stres dulu kali. Wah, anget. Anjir billing abis. Setelah nyegerin badan di jalan pulang, Momo sempat ngebahas soal rumahnya yang ambrol. Cuma neneknya ini sok kuat gitu. Udah ntar juga paling ada rejeki. Hai manusia. Tiba-tiba muncul alien coy. Dan gak lama kemudian Okarun dan yang lain ikutan nyusul. Ternyata alien yang ditendang tadi namanya Ludris, temennya si Kontil yang jago bikin bangunan. Karena si Kontil pengen balas budi ke neneknya Momo, jadinya dia langsung datang ke sini buat benerin rumah setelah dikasih kabar sama Okarun. Akhirnya mereka bareng-bareng benerin rumah pakai alat alien yaitu nanoskin, dimana alat ini bisa bikin apapun dari proyeksi pikiran. Selain itu alat ini juga bisa beregenerasi coy. Jadi kalau rusak bisa langsung dibenerin. Wah, hai si anjing nih. Dah aman. Setelah rumah berhasil diberesin dan anak-anak lain pada pulang, kita bakal geser ke Jiji nih, yang ternyata emaknya pembalap anjay. Ayo anakku lari. Dah gila mak gua. Let's go. Santai ya tuh bojoku. Loh, udah bener rumahnya. Ternyata keluarga Jiji tuh mau bantuin neneknya Momo buat benerin rumah, tapi udah keduluan sama si alien kuli. Jadi ya udahlah. Kita ke besoknya aja. Waktu Momo sama Jiji berangkat sekolah bareng, Jiji sempat cerita beberapa kali dia itu berubah jadi iblis mata jahat. Tapi aman aja sih, si iblis bisa megang janjinya buat gak nyakitin manusia. Terus tiba-tiba Jiji tanya, Momo nih lagi naksir sama cowok ya? Tapi kok Momo tahu-tahu melongo gini ya? Terus gak lama kemudian para ciwi-ciwi nyamperin Jiji karena dia ini bocah populer di sekolah. Bahkan mereka juga nawarin teh pucuk dingin buat Jiji. Apa ini enak banget anjir. Oh my god, ternyata kamu red flag. Aduh maaf guys. Mulut lu yang bener lah. Emang enak kok anjir. Terus gak jauh dari sana Jiji ngeliat anak-anak yang lagi main bola. Itu bola gua.
Woi demit, diem dulu. Abis itu Momo pengen ngasih minuman anget nih, tapi entah lagi apes apa gimana, nggak ada minuman anget di vending mesin ini. Main bola, main bola. Ini anak kenapa dah? Hush, nulis aja nulis. Nih, gambar anjing. Mulut lu bener-bener ya. Kelakuan anehnya nggak sampai situ doang. Bahkan waktu lagi di kantin, si iblis ini juga bikin ulah. Nih, makan pakai sumpit, gini. Lah. Kesuwen. Abis itu Momo ngobrol sama bestinya nih. Ngeliat kelakuan Jiji yang aneh, Muko sama Miko bilang, jangan-jangan Jiji kesurupan hantu proyek yang bentuknya kayak bola emas. Momo kaget dong, lah ini kan bijinya Okarun. Ngomong-ngomong soal Okarun, kita bakal ngeliat fenomena aneh nih, dimana dia tahu-tahu disamperin sama wibu gendut. Kita flashback dulu coy. Jadi bocah wibu gendut ini namanya Kinta, dan dia tuh ternyata udah lama diem-diem ngebuntutin Okarun. Dari season 1 dimana Okarun sama Momo mulai deket, sampai ke kejadian dimana Okarun sama Momo nggak sengaja ciuman, ternyata Kinta gembrot ini juga ada di sana coy. Bahkan dia tuh sering cari perhatian gitu biar dinotis sama Okarun. Mulai dari pamer mainan Gundam, tahu-tahu nyelonong nggak jelas, baca buku di depan Okarun. Cuma ya hasilnya tetap sama. Okarun nggak peduli sama Kinta, kenal aja kagak, anjing dicuekin terus cowok. Sampai akhirnya ke kejadian yang kita lihat tadi, Kinta memberanikan diri buat nyamperin Okarun. Dan ternyata si gembrot ini tuh pengen tahu gimana caranya cowok wibu kayak Okarun bisa deket sama Momo. Bahkan akhir-akhir ini dia juga ngeliat Okarun bergaul sama Shiratori. Ya intinya Kinta tuh pengen tahu rahasia Okarun bisa populer di kalangan cewek-cewek. Okarun, bijimu ketemu. Hah? Ternyata rahasianya bercanda jorok. Tahu-tahu Momo nyamperin Okarun dan bilang kalau dia dapat info soal bijinya yang hilang. Tapi di sini ketua kelas Okarun kayak marahin Momo gitu karena bikin berisik. Bahkan dia sempat nahan Okarun jangan ikut sama Momo. Dia ngiranya Okarun ini kayak ditindas gitulah. Dan akhirnya Momo malah ribut sama si ketua kelas. Sepertinya ini momen yang tepat. Titit kudanil, kontil biawak, ketawa please. Oke lah, kita skip aja. Mending ke Okarun sama Momo yang pergi ke sebuah apartemen. Soalnya dari info yang dikasih sama Miko dan Muko, biji emas itu sempat kelihatan di sini. Dan ternyata diem-diem Kinta juga ngebuntutin coy. Hais, ngapain sih lu ah? Nah kan ketahuan. Tapi tiba-tiba ada yang aneh nih. Tahu-tahu Kinta terbang dan mau nyeruduk Momo. Dan akhirnya yang mereka cari yaitu bijinya Okarun datang sendiri nih. Cuma ada yang aneh, karena biji ini terbang bahkan bisa mukul coy. Kayak ada tubuhnya tapi transparan gitu. Akhirnya Momo sama Okarun cabut buat ngejar biji emas dan nyuruh Kinta buat jagain tas mereka berdua. Terus di sini Momo sama Okarun ngedenger teriakannya Kinta coy. Jadi mau nggak mau mereka harus balik. Dan nggak jauh dari sana mereka ngelihat Kinta jatuh dari gedung. Untungnya sih bisa diselamatin sama Momo. Hampir mati gue, mau peluk dong. Udah gendut mas home lu ya. Abis itu biji emas datang lagi coy. Tenang, akan aku atasi. Wayah. Terus Kinta bilang mungkin bola emas ini tuh pakai retro refraktif. Ya itulah pokoknya. Intinya mereka harus ngelihat dari 3 sudut. Dan dari salah satu sudut ini mungkin mereka bisa ngelihat bentuk fisiknya. Dan bener aja, setelah kejar-kejaran sama biji emas, dari sudutnya Momo dia bisa ngelihat bentuk fisik dari makhluk ini. Abis itu Momo nyuruh Okarun buat nyeruduk makhluk yang dia pegang. Keren kan gue? Yandut keren, mantap. Setelah biji emas diseruduk Okarun, akhirnya bentuk asli makhluk ini keluar dan mirip kayak kaiju. Cuma waktu mau ngecek ke bawah, mereka terkejut coy. Soalnya buah kikuk. Tahu-tahu makhluk ini berubah jadi raksasa. Ternyata kaiju ini tuh alien coy. Dan mereka dibawa ke domain alien. Di tempat lain kita juga ngeliat Shiratori sama Jiji ternyata ikutan masuk ke domain alien ini. Ini kok ribut-ribut ada apa ya? Lari cok, ada kadal.
Wanjir, Godzilla. Terus si Kinta gembrot ini tahu-tahu jatuh coy. Untungnya sih masih sempat ditolongin sama Okarun dan kawan-kawan. Akhirnya mau nggak mau mereka harus ngelawan si kadal jumbo. Di sini Jiji dikasih tugas buat ngebawa Kinta ke rumah Momo. Sedangkan Okarun, Momo sama Shiratori bakal nahan monster ini sampai mereka semua kumpul di rumah. Di sini mereka kerepotan banget ngelawan kadal jumbo ini. Udah badannya gede, kulitnya tebel, bisa nyetrum pula. Walaupun mereka sempat bikin si monster ambruk, tapi lo kok hilang? Cih, gini doang dek. Ternyata si kadal bisa jadi transparan lagi coy. Dan otomatis bikin pertarungannya makin susah. Dan bikin Shiratori nggak bisa ngindarin serangan kadal ini. Untung aja Okarun berhasil nyelamatin Shiratori sebelum cewek ini digeprek. Tapi masalahnya kekuatan penuh Okarun abis nih. Jadinya Momo ikut turun tangan buat nyelamatin mereka berdua. Pindah ke Jiji dulu yang gendong Kinta ke rumah Momo. Woi, keringet lu bau selokan anjir. Selain bau comberan, Jiji tuh khawatir kalau keringetnya Kinta nempel, dia nanti bisa berubah jadi mata jahat. Cuma si Kinta gembrot ini malah sengaja nempelin keringetnya. Untungnya sih di sini Jiji masih bisa nahan biar si iblis nggak keluar. Tapi woi, siapa lu gembrot? Yah, emang ngeselin nih anak ya. Terus Jiji alias mata jahat ini bingung kenapa dia ada di sini. Terus Kinta bilang Jiji tuh disuruh gendong Kinta sampai ke rumah dan nunggu Okarun sama anak-anak lain kumpul. Hah? Apakah ini hari bayuanku? Lah, si mata jahat ngiranya mereka nanti pada ngumpul buat nonton bayuannya sama Okarun. Wanjir, tasnya sampai sini anjay. Kita balik dulu ke Okarun dan kawan-kawan yang lagi berusaha kabur buat balik ke rumah. Ini cuma gua sendiri yang kerja, cowok. Loh, Dek Shira, kok nggak bisa lepas? Sedapnya, oi. Woi bangke, pengen gua cat ijo rambut lu, ha? Ayo bayuan. Wait, tidak bisa. Yoi, salah hari bro. Alah. Awalnya Momo punya ide, apa ngajak mata jahat buat ngelawan si kadal jumbo ya. Tapi Okarun nggak ngebolehin, karena perjanjiannya itu si mata jahat cuma boleh gelut sama Okarun. Terus waktu Momo nyender di pintu, Okarun ini kepikiran sebuah ide. Di sisi lain, entah di Sherlock sama siapa, kadal jumbo ini tiba-tiba ngedatengin rumahnya Momo coy. Karena situasi udah mepet, Okarun ini mau pakai teknologi nanoskin yang ada di rumah ini. Jadi nanoskin ini kan bisa proyeksi pikiran. Nah, Okarun punya ide, coba deh kita mikirin hal-hal raksasa. Siapa tahu bisa dipakai buat ngelawan kadal jumbo. Cuma waktu Okarun nyoba, rumah ini malah meleyot semua coy. Akhirnya Kinta maju nih. Kinta bilang serahin masalah ini sama dia aja. Kalau mikirin yang gede-gede gini mah jago dia. Dan bener aja coy, rumah ini tiba-tiba mulai berubah. Dan kalian tahu jadi apa? Jadi Transformer anjay. Okarun dan kawan-kawan mulai jatuh nih. Terus mereka masuk ke ruang pilot gitu. Udah macam robot Gundam jir. Baga. Apa sih Wibu Part 2? Nah, setelah Kinta berhasil proyeksi pikirannya jadi robot raksasa, satu masalah muncul nih. Ini cara pakainya gimana ya? Cepet guys, Kaijunya udah deket. Ya tapi gimana ini cok? Hah, tenang guys, ada bacot. Udah guys, pencet aja yang bisa dipencet. Nyot. Salah cok. Nyot. Makin salah anjir. Hei, Jan, niatnya bikin robot gede biar bisa ngelawan kaiju malah amburadul semua. Bahkan Okarun sampai kelempar dari robot ini coy. Bah, akhirnya aku bebas. Aku bebas. Anjing. Terus di sini keadaan makin rumit coy, karena si kadal jumbo ngehajar robotnya habis-habisan. Apa itu bejir? Kuat nggak dia? Aku mau gelut. Ngelihat kondisinya makin ke pojok, Okarun tadinya mau ngajak mata jahat buat ngelawan si kadal jumbo. Tapi ternyata Kinta sekarang udah bisa ngendaliin robotnya coy. Bahkan robotnya berubah jadi wanjay, keren cowok. Kinta bilang karena robot ini pakai teknologi nanoskin, dasar buat ngendaliinnya ya sama
sama aja, yaitu pakai pikiran mereka. Ya udah cepet gerak. Ah, berisik. Wow, let's go. Tapi walaupun udah berhasil ngendaliin robotnya, si kadal jumbo ini masih terlalu kuat coy. Sampai akhirnya robot ini mau disembur listrik sama kadal jumbo. Terus Kinta sempat flashback waktu dia dibully karena sering beli mainan robot. Masa udah umur segini masih mainan robot sih? Gitu kata temennya. Tapi buat Kinta sendiri, ya emang apa sih masa suka robot nggak boleh? Akhirnya demi membuktikan bahwa seorang maniak robot itu bisa berguna, Kinta bangkit buat ngelawan si kadal jumbo. Cuma lagi-lagi si kadal pakai kekuatan ngilangnya coy, dan robotnya dipontang-panting sama kadal ini. Tapi untungnya di sini Momo sama Shiratori ngeluarin kekuatan mereka buat ngelawan si kadal jumbo. Anjay, kerja bagus guys. Ah bacot, emang dah beban berisik. Akhirnya Momo sama Shiratori gabungin kekuatan mereka nih buat ngegulung si kadal ke angkasa dan nantinya bakal dibanting. Wait, lari cok. Ah. Setelah kadal jumbo ini dibanting dan mengecil, akhirnya Okarun dan kawan-kawan balik ke dunia nyata. Cuma para warga jelas kaget lah, tahu-tahu ada robot segede gaban muncul di tengah kota. Karena panik, akhirnya Momo bayangin robot ini jadi UFO dan langsung cabut pulang ke rumah. Tapi kenapa bentuknya gini anjir? Woi, tunggu woi! Belum lagi setelah sampai ke rumah, bentuknya malah jadi... embuh lah. Mabok anjir. Akhirnya aku naik robot. Sekarang balik ke Okarun yang ditinggal dan ngelihat orang-orang lagi ngerubungin si kadal. Terus Okarun mau minta bantuan mata jahat nih buat ngebawa si kadal. Cuma si mata jahat ini malah tahu-tahu kabur nggak jelas. Hey dame. Ah, dikit-dikit dame, dikit-dikit dame. Oh wait, bang beli bakpo. Hey, aku punya ini. Wah, jadi panas. Setelah Jiji kesadarannya balik, Okarun minta tolong ke Jiji buat nggotong si kadal sampai ke rumah. Woi, tunggu woi. Woi, kadalnya mau gue goreng itu. Capek anjrit. Dan akhirnya Okarun sama Jiji berhasil ngebawa si kadal ke rumah Momo nih. Lambat sekali kalian para kroco. Apa sih pengen gue gampar nih orang? Abis itu setelah kadal ini dibawa pulang, Okarun mau ngecek nih, soalnya biji emasnya kan ada di kadal ini. Cuma Okarun kaget, selain kelihatan ada orang di dalam mulutnya si kadal, Okarun juga nemuin resleting gitu. Dan setelah dibuka, wow, kok cakep aliannya. Cuma tiba-tiba, guys, kalian udah dateng? Buah kekok. Ini anime nanggung terus ngapa ya? Cuma ya begitulah, biar kalian pada penasaran ada apa nih di season selanjutnya. Menurut kalian gimana nih coy dan dadan season 2 ini? Menurut gua sih masih seru-seru aja ya. Cuma mungkin animasinya agak kaku. Season kemarin juga sama sih. Tapi yang dijual sama dan dadan kayaknya bukan animasinya deh, lebih ke pembangunan konflik cerita yang seru aja. Apalagi soal asmara Okarun dan Momo yang kadang bikin kita gemes. Jadi segitu dulu ya cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Anime. See you coy. Ciao.